어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Permisi. Iya, siapa? Tiga. Ya, masih Bu. Silakan masuk. Ya, silakan duduk dulu. Ya, ada apa nak? Itu Bu, ini kan ruangan konseling ya Bu. Jadi mau tujuan konseling Bu. Ya. Terus, jadi kamu mau datang ke sini tuh mau konseling. Iya. Sebelumnya namanya siapa? Perkenalan dulu lah biar akrab. Baik Bu. Sebelumnya perkenalkan nama Kintan Anastasia, bisa Ibu panggil Kintan aja. Berhubungan Kintan lagi kuliah di UIN Muhammadiyah Sangkar dengan jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Gitu, bagus juga ya. Jadi sekarang Kintan semester berapa? Kintan lagi semester 4 sekarang. Sekarang ada perkuliahan atau libur gitu? Sekarang lagi libur sih. Lagi libur. Iya. Oh gitu. Nah kan Kintan udah datang ke sini. Bu juga senang sih ada orang yang sukarela datang ke sini Iya. gitu kan. Sebelumnya nih Bu tanya, Kintan udah pernah ikut konseling belum? Atau pernah tahu gitu? Berhubungan ini konseling pertama sekali Bu bagi Kintan. Jadi mungkin kita nggak tahu prosedur apa konseling itu berjalan nantinya Bu. Jadi mungkin Kintan butuh bimbingan dari Bu. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu lah nak. Perkenalkan, nama ibu kan Ibu Estella Vela. Nah biasanya anak-anak murid manggil ibu tuh Ibu Vio gitu kan, Vio gitu. Nah ibu perkenalkan dulu. Jadi konseling itu apa itu konseling, tujuan konseling, bentuk konseling gitu kan. Nah sebelumnya kan Kintan baru pertama kali nih Iya. katanya datang ke sini. Iya. Nah konseling tuh Bu jelaskan dulu, konseling itu adalah upaya seorang konselor. Nah, konselor itu kan ibu di sini. Terus kepada upaya membantu klien. Nah, klien ibu sekarang kita gitu kan. Jadi upaya seorang konselor membantu klien untuk mengatasi masalah yang ia hadapi gitu. Baik itu masalah pribadi, sosial, ekonomi, atau masalah keluarga atau masalah yang lain gitu. Nah, dari bentuk-bentuk konseling itu kayak kita ini bertatapan muka, kayak ada berdialog, Diskusi. ya berdiskusi gitu kan. Nah terus konseling ini tujuannya kan udah Bu jelaskan tadi pengertiannya dari sana tuh kan udah jelas tuh tujuannya untuk membantu klien mengatasi masalahnya supaya klien itu lebih mandiri, lebih bijaksana, lebih pandai dalam mengambil keputusan gitu, biar nggak salah gitu. Nah jadi tadi kita mau konseling. Nah kalau Ibu boleh tahu ini masalahnya tentang apa? Sebelum itu Kintan boleh nanya nggak Bu? Boleh. Kalau konseling itu nanti yang Kintan sampaikan masalah Kintan itu nanti dirahasiain nggak nanti? Oh iya, di konseling itu ada namanya azas kerahasiaan. Nah, yang boleh tahu hanya Ibu aja dan orang yang yang membutuhkan data Tasya. Misalnya nanti Tasya itu diambil alih, ambil alih kan kasus gitu kan. Jadi Tasya juga harus diberikan gitu kan. Tapi untuk saat ini hanya Ibu yang tahu dan orang lain nggak boleh tahu gitu. Jadi hanya kita aja yang tahu gitu masalah Tasya. Berarti aman ya Bu? Aman. Kalau pertanyaan Ibu tadi tentang masalah Kintan, sebelumnya kita jelasin dulu awal permasalahan itu dari Kintan kan berhubung sedang berkuliah. Jadi Kintan ikut serta dalam sebuah organisasi. Jadi organisasi yang Kintan ambil itu namanya HMPS, mungkin Ibu tahu. HMPS. Jadi itu dari semester 1 atau 2 ya Bu ya. Kita udah jadi anggota sebelumnya
Jadi alhamdulillah dalam 1 tahun 2023 kemarin Intan menghadapi HMPS sebagai anggota dia lancar. Terus Jadi kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ingin ke tingkat yang lebih tinggi jabatan kita. naik jabatan gitu. Ya, Ya. kita masih di HMPS juga organisasinya. Terus alhamdulillah posisi kita sekarang itu adalah bendahara umum. Jadi itu udah keputusan kita juga sama keinginan kita dari sebelum menjadi anggota ini. Jadi singkat cerita mungkin dari keputusan yang kita ambil kan kita udah siap sama tanggung jawab kita yang akan diamanahkan ke kita. Jadi di organisasi itu dari awal jabatan setelah dilantik kita mempunyai masalah dari sekretaris umum kita. Kalau boleh beritahu nih masalahnya karena diri Kintan sendiri atau organisasinya, teman-temannya gitu? Dari teman-temannya sih Bu, apalagi Kenapa? dari sekretaris umumnya. Masalahnya tuh posisi Kintan kan cuma bendahara aja, jadi Kintan nggak ada sangkut pautnya sama kerjaan sekretaris umum Kintan. Terus? Ya, terus entah kenapa setelah pelantikan berjalan, sekretaris Kintan nggak ngerjain semua pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Otomatis Kintan yang akan berjalan di situ. Emang boleh kalau dalam organisasi kita ambil dua? Sebenarnya enggak sih Bu, tapi karena posisi ini udah diambil sama sekretaris umum Kintan, sedangkan dia nggak menjalankan tanggung jawabnya, ya pindahnya otomatis ke Kintan. Soalnya kan yang pertama ketua umumnya, sekretaris umumnya sama bendahara umumnya itu kan tiang sebuah organisasi. Jadi sedangkan sebelum Kintan nggak kerja, otomatis Kintan yang ambil alih. Jadi itu memberatkan Kintan di bagian itu Bu. Sedangkan alasan dia meninggalkan tugasnya dari alasan pribadinya tentang keluarganya, terus alasan tekanan dari senioritas dari organisasi kami Bu. Jadi sebelumnya Kintan pernah diskusi nggak sama dia? Kenapa kok kalau kamu misalnya gini, kalau Kintan tanyakan kok kamu nggak ngerjain ini, kalau nggak ngerjain ini berarti nggak ada tanggung jawabnya dari jabatan yang diambil gitu, yang dipilih. Sempat diskusi udah sih Bu, sama ketua umum juga udah diskusi, cuman karena mungkin sifat sama egonya yang tinggi ya Bu ya. Dia tuh yang kami tanya bagian A, dia jawab bagian B, jadi nggak bisa kami dapat jawaban dari dia. Kami pun nggak bisa nyelesain masalah karena dia ngetutupin alasan dia kayak meninggalkan pekerjaannya. Kalau misalnya dari ketuanya sendiri itu gimana tentang sekretarisnya tadi? Dari ketua umumnya, berhubung sebelumnya ketua umumnya ini Bu baru pengalaman pertama juga dari ketua umumnya, jadi dia masih agak canggung sama nggak tahu mau diapain ini gitu. Jadi agak satu hal lagi dia agak kurang tegas dalam organisasi, berhubung dia kan masih pertama menjabat sebagai ketua umum. Jadi dia ada sih Bu menolong kami, cuman nggak berperan banyak di permasalahan ini. Sebenarnya Kintan perasaan jadi bendahara ini suka. Dari sudah pelantikan Kintan alhamdulillah senang di Gitu. posisi. Kalau ada nggak misalnya nih kayak sekretaris, ketua, pernah nggak diskusi kalian bertiga gitu, gimana sih caranya masalah kalian ini bisa selesai, atau sekretarisnya ini dialihkan tugas, misalnya Tasya yang jadi sekretaris atau sebaliknya gitu? Kalau itu mungkin nggak bisa Bu, masalahnya dia udah bangga juga dalam posisi itu, dia udah pamer ke teman-temannya, sedangkan amanahnya ditinggal. Tapi ada juga poin plusnya Bu. Kan yang Ibu tahu kan sekretaris ada berkas-berkas surat sama
mengajak anggota-anggota lain untuk berkegiatan. Ya, terus Jadi cuman hanya bagian administrasi surat menyurat itu nggak diambilnya tanggung jawab tuh. Kalau merangkul teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, dia bisa Bu. Itu yang nggak bisa kita terima gitu. Pekerjaan kita bagian keuangan, sedangkan administrasi surat menyurat itu bukan bagian kita, itu yang memberatkan kita di organisasi ini. jadi kalau pekerjaan sekretaris ini Kintan bisa. Kalau bisa dari Kintannya sendiri Bu. Kalau keinginan sempat terlintas, tapi kalau diamanahkan langsung mungkin kita nggak sanggup. Tapi dari penilaian teman-teman kita sekitar atau dari rekan-rekan yang lain, Kintan bisa. Tapi dari Kintan kita nggak percaya sama diri Kintan untuk dapat amanah dari sekretaris. Pernah nggak Kintan tanya sama teman Kintan itu tujuannya masuk organisasi apa gitu? Nanya ke sekretaris. Sekretarisnya tadi. Kalau itu kami kita nggak ada nanya sih. Soalnya Kalau dia bisa kan- nggak tertutup juga. Kalau misalkan kita tanyakan tujuannya masuk organisasi apa, kalau misalnya untuk pamer-pamer ke temannya aja itu kan namanya nggak efektif gitu untuk dia kan, berarti dia cuman jabatan itu untuk pamer. Nah sedangkan pekerjaan yang dia amanahkan itu kan terbengkalai, nah dialihkan sama Kintan. Nah nanti coba Kintan tanyakan tujuannya itu apa gitu. Kalau memang tujuannya untuk menambah relasi, seharusnya dia lebih aktif gitu di organisasi. Kalau cuma pamer-pamer ya kayak gini, nanti bisa jadi dia banyak alasannya untuk meninggalkan pekerjaan yang diamanahkan tersebut. Ya, tapi bagi kita agak susah nyampein ke dia. Kenapa? Karena egonya tinggi, bukan tinggi. Jadi kadang kita udah ngajak serius tuh sama dia, terus dia anggap remeh, anggap bercanda aja gitu. Dia responnya ya nanti aja gitu, atau bercanda, bawa santai aja gitu. Jadi kan agak susah kita ngajak dia. Sempat kita udah chat dia atau telepon dia, malah dia ngehindar. Jadi otomatis kita udah capek rasanya ngajak dia ngurus proposal atau hal sebagainya di administrasi. Jadi itu yang bagi kita merasa sulit bagi kita. Jadi intinya kalau Ibu bisa ambil dari cerita Kintan ini, Kintan senang masuk organisasi, terutama jabatannya udah naik kan. Iya. Itu kan kayak suatu kebanggaan yang ada dalam diri kita kan. Nah jadi masalahnya ini untuk sekretaris itu tidak mengamanahkan tugas-tugasnya. Yang menyuruh tugas sekretaris yang dialihkan kepada Kintan ini ketua. Enggak. Terus Kintan sendiri yang inisiatif Kintan aja Bu. Soalnya kalau nggak Kintan siapa lagi? Masalahnya dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, kan kami juga yang tiang dari organisasi itu. Semisal kan dialihkan ke anggota, itu nggak bisa nanti Bu. Malahan anggota yang Kintan ampu nanti nggak percaya sama kami bertiga lagi. Jadi Kintan main gercep aja gitu. Oh kalau nggak sekum yang kerjain ya udah ambil aja lah gitu. Kalau Ibu boleh kasih sarannya ya, coba Kintan jangan gitu dulu gitu. Coba pepet terus sekretarisnya, karena nanti sekretaris kalau orang yang tipikal kayak gitu ya, dia kan berpikir kayak gini, nggak usah aja lah kerjain, atau cari alasan lah, atau dia capek gitu kan. Ada bendahara tuh katanya, Iya. bisa alihkan kepada bendahara. Jadi dia itu memang lalai jadinya sama tugasnya, dia nggak kayak memprioritaskan tugasnya jadi itu. Jadi ya gitu, coba Kintan lepas tangan aja dulu, jangan ikut campur sama tugas dia gitu kan. Kalau misalnya memang itu desak, misalnya kayak gini, tugasnya itu H-1 itu Kintan kabari sebelumnya sama sekretaris Kintan tuh dia nggak mau gitu, dihubungi nggak mau, ini banyak alasannya, ini sibuk, terus bilang kayak gini, diskusi Kintan sama ketua
ketua. Kalau sekretaris kita masih kayak gitu, boleh nggak diganti aja, karena ini berdampak pada organisasi. Kintan juga capek, organisasi nanti juga bisa jadi terbengkalai, atau ketua nanti yang disalahkan sama kaprodi gitu, sama yang di atasnya gitu kan. Nah sedangkan sekretaris ini dia punya alasan nanti tuh, misalnya kayak gini, orang tuanya lah, masalah keluarganya lah, atau dia bisa jadi sakit lah gitu kan, itu alasan jadinya. Iya. Tapi kayaknya dari dirinya sendiri tuh sulit kayaknya. Kalau semisal saran ibu dijalankan, dari dirinya tuh kayak nggak mau bekerja, terus kalau kita desak terus, yang lain desak kita. Contoh Desaknya karena ceritanya gini Bu, ada dosen keuangan di kampus, sehubungan sekretaris ini sedang kosong ya, jadi ibu tuh nanyain Kintan atau Kak Prodi yang menanyakan ke Kintan gitu, karena posisi ini nggak diambilnya gitu, otomatis beratnya ke Kintan. Apalagi cutting nanyain sekretaris mana ini itu gitu, kayak berat banget gitu. Padahal nggak Kintan yang ngerjain itu, yang lepas tangan dia, malahan Kintan diserbu sama yang lain. Iya. karena ya kalau masalah ini kan berarti balik lagi kepada pribadi dia kan. Iya. Itu masalah dia sama diri dia tentang organisasi ini. Kalau sebagai Kintan bendahara itu cuma bisa tanya, mendesak-desak terkait tugas-tugas kan. Kalau ketuanya sendiri pernah marah atau pernah menegur sekretarisnya, nggak pernah kayak mengancam gitu? Belum ada sih. Atau ketuanya juga itu apa namanya, Ya menurut aja gitu. iya kayak orang nggak jadi ketua Iya, gitu. dia cuman kayak udah kayak anaknya pasaran gitu, kalau marah dia belum bisa gitu. Soalnya jiwa tegasnya belum ada. Nah kan kayak gitu tadi, ketuanya tuh kayak nggak tegas gitu, kayak kalau dibilang dia belum belum bisa untuk mengambil tanggung jawab sebagai ketua. Nah Kintan sebagai bendahara tuh coba diskusi sama dia gitu. Nah atau kayak di forum itu kan biasanya ketua tuh yang ngasih lebih banyak ngomong gitu kan nanti tuh. Nah kalau di forum itu kan nanti Kintan bisa diskusi sama teman-teman gitu, gimana ketua kok nggak tegas gitu, kamu kan ketua gitu, sedangkan ketua nggak tegas, gimana anggotanya? Kami udah kemarin berhubung banget, kemarin ini udah ada rapat evaluasi, jadi kami tahu kekurangan kami, kenanya di mana. Ketua umum udah dikasih tahu sama anggota yang lain, cuman nantinya nunggu besok lagi adakah perubahan dari ketua umumnya. Oh gitu. Ya. Ya kalau ibu cuma kasih saran, kalau misalnya sekretarisnya nggak mau, mungkin kita bisa bantu sebisa mungkin, tapi jangan kayak tadi kayak memberatkan. Kalau memberatkan itu kan kita yang jadi stres, karena ini tugas dia kok kita yang lakukan gitu kan, capek, tugas kita aja belum selesai, dia yang mau kita dulukan gitu kan, nggak bisa Ya, gitu. Ibu juga pernah merasakan gitu kan, jadi kayak capek gitu kan. Capek rasanya. Nah, Sempat 3 kilo saya turun Bu. Ah. Iya, gara-gara capek tuh Bu. ya gitu, jadi kayak diskusi sama ketua, Pak sekretaris kita, dia banyak alasan nih gimana nih kalau misalnya Kintan juga ada tugas, Iya. sekretarisnya nggak bisa melakukan amanahnya, diskusi sama ketua, jadi gimana nih Pak, sedangkan tugas saya deadline-nya segini gitu, tugas dia juga mendesak, saya nggak bisa gitu. Jadi kan bisa komunikasi terkait masalah ini dengan ketua maupun sekretarisnya nanti. Jadi gitu aja ya kalau Ya ibu, ya kalau kita bantu sebisa mungkin kan, kalau bantu tuh nggak masalah, tapi jangan buat diri kita yang terberat jadi beban gitu. Nanti Kintan coba dulu dari saran Ibu. Selanjutnya nanti mungkin Kintan cerita kembali ke Ibu gimana prosesnya atau problem lanjutan dari masalah ini. Jadi ya ibu silakan, ruangan ibu terbuka kok untuk orang-orang. Oke Bu.
apalagi kalau orang punya masalah kan ibu juga senang dengar ceritanya, kasih solusinya gitu. Daripada dia pendam-pendam sendiri, dia yang stres nanti. Iya. Itu kan kasihan juga. Itu Bu, Kayak tadi kan katanya turun kan gitu kan. Nah, Itu itu kan masa- kayak nggak baik juga kan. Masa iya masalah ini kita jadi drop itu kan nggak boleh, bahaya gitu kesehatan kita nanti tuh. kuliah pun agak lalai juga Bu, kayak tugas kuliah, masuk kuliah sering terlambat juga karena fokus pikiran kita ke situ aja. Ya itulah, coba Intan diskusi lagi gitu. Amanah nih, sanggup enggak dia ngambil, jangan banyak alasan. Nah, kalau Intan bantu boleh sebisa mungkin, tapi jangan buat diri kita tuh jadi drop. Nah, kayak tadi buat jadi stres gitu. Ya udah Bu. Baik, Bu. Dari kita itu aja. Makasih banyak udah nolongin permasalahan Intan. Intan pun tahu konseling ini dari teman Intan. Kita udah sempat juga cerita sama teman Intan, cuman dia nggak tahu juga ujungnya gimana. Sebenarnya nggak masuk juga sama Intan gitu. Dia cuman pendengar aja gitu. Oh gitu. Jadi kita coba aja lah dulu konseling. Kan kita udah datang ke sini tuh, gue juga senang kok dengarnya. Kasih Bu. Ya, Kita permisi keluar. ya silakan. Kasih Bu. Kasih Bu. Ya silakan. Gue kering.